Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 9 akan mempresentasikan materi Unguided Media. Sebelum kami menjelaskan tentang presentasi kami akan memperkenalkan diri yang dimulai dari saya, yaitu Muhammad Yas Firmansyah dengan NPM 2020 43500 318, dan di sebelah kiri saya dengan nama Jimmy Iskandar, NPM 2020 43500 681. Dan di sebelah kanan saya Ilham Saputro dengan nomor NPM 2020 435 00 134. Oke, langsung saja kita ke materinya yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Halo. Ya, dimulai dari latar belakang yang kami lakukan untuk presentasi ini, di mana kemajuan perkembangan teknologi dan telekomunikasi merupakan gerbang awal untuk kehidupan yang lebih baik dan juga efisien. Ya, dimulai dari penemuan telepon yang ditemukan oleh Alexander Graham Bell, itu merupakan kunci awal di mana telekomunikasi dan informasi akan menjadi lebih mudah dan juga efisien. Langsung aja saya akan menjelaskan apa itu Unguided Media. Di mana Unguided Media ini adalah media transmisi yang dilakukan tanpa melalui konduktor fisik. Seperti kalau kita tahu, di Guided Media itu menggunakan pengiriman data menggunakan media fisik seperti kabel ataupun fiber optik dan juga koaksial. Nah, Unguided Media ini dikirimkan melalui sinyal-sinyal. Unguided Media sendiri bisa disebut sebagai wireless. Lanjut ke macam-macam Unguided Media, yaitu gelombang mikro, di mana gelombang mikro ini merupakan gelombang yang memiliki frekuensi yang sangat tinggi, yang mana bisa melalui kawasan UHF, SHF, dan juga EHF. Gelombang mikro ini banyak digunakan pada sistem jaringan, entah itu jaringan MAN ataupun jaringan skala kecil. Dan gelombang mikro ini sangat berguna untuk para pelaku jasa telekomunikasi dan juga informasi seperti ISP dan juga penyedia layanan TV, karena dapat mengirimkan data yang besar dan juga dengan jarak yang cukup jauh, dimana juga penggunaannya itu sangat baik, yang tinggal dipasang di menara BTS ataupun di menara-menara yang tinggi, namun memiliki kerentanan ketika kena hujan ataupun kena petir. Lanjut, untuk macam-macam Unguided Medianya dilakukan oleh Mas Jimmy Iskandar. Oke, baik, terima kasih Mas Dias Firmansyah yang telah memberikan materi di atas. Dengan saya di sini, saya akan melanjutkan dari pembelajaran yang tadi Mas Dias Firmansyah sampaikan, yaitu tentang macam-macam Unguided Media ya. Yang selanjutnya yaitu satelit. Satelit di sini adalah media transmisi yang berfungsi menerima sinyal dari bumi lalu meneruskannya ke stasiun bumi lain. Satelit mengorbit pada ketinggian 36.000 km di atas bumi. Apabila satelit tersebut mengorbit di atas khatulistiwa pada prinsipnya, dengan menempatkan 3 buah satelit geostationary pada posisi yang tepat, dapat menjangkau seluruh permukaan bumi. Keuntungan satelit adalah dapat menjangkau permukaan bumi yang luas, termasuk daerah terpencil, meningkatnya trafik telekomunikasi antar benua, dan penggunaan antara antena satelit dengan ukuran yang besar. Frekuensi satelit yaitu di atas 30 GHz. Selanjutnya yaitu macam-macam Unguided Media, yaitu gelombang radio. Gelombang radio adalah media transmisi yang dapat digunakan untuk mengirimkan suara ataupun data. Kelebihan transmisi ini adalah dapat mengirim isyarat dengan posisi sembarang, digunakan pada band MHF dan UHF 30 MHz sampai 1 GHz. Oke, selanjutnya yaitu inframerah. Inframerah di sini itu digunakan untuk komunikasi jarak dekat dengan kecepatan 4 Mbps. Dalam penggunaannya untuk pengendalian jarak jauh, misalnya remote control pada televisi. Seperti itu ya. Tidak dapat digunakan di luar ruangan karena terganggu oleh cahaya.
Selanjutnya yaitu keunggulan unguided media atau wireless, tidak terpaku pada satu titik. Selama masih dalam jangkauannya, user bisa menggunakan koneksi wireless. Jadi jika terlalu jauh, dia tidak akan terkonek ya. Seperti itu. Kemudian instalasinya cukup mudah, karena tidak perlu memerlukan perangkat pemancar. Oke, mungkin cukup sekian dari saya penjelasannya. Saya mohon maaf kalau misalnya ada yang kurang tepat atau apa. Selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Mas Ilham Saputro. Dipersilahkan. Ya, terima kasih Saudara Jimmy. Ya, kita kembali lagi nih untuk bahas untuk kekurangannya nih ya. Kekurangan dari unguid media atau wireless yang bisa kita sebut. Yang pertama, data sering terjadi intervensi dengan gelombang radio lain. Yang kedua, radiasi dari alat atau wireless yang ditimbulkan tidak baik bagi kesehatan nih, tentunya nih, ya. Alat pemancar seperti wireless ini juga nggak baik karena gelombang radionya sangat tinggi ya. Terus yang ketiga, konfigurasi yang cukup rumit. Misalkan untuk jaringan protokol point to point diperlukan konfigurasi AC, IP atau station. Untuk perangkat radio atau antena wireless yang outdoor nih, terutama yang BTS yang tinggi, sangat riskan terhadap gangguan, baik itu cuaca, misalkan angin ya, anginnya sangat kencang sekali, itu antenanya sering goyang-goyang, berakibat sinyalnya itu kurang bagus. Terus untuk jika hujan sama petir, wah ini sangat bahaya sekali nih, sering terjadi samber ya, antenanya ini tersambar petir dan berakibat pada wireless itu kena. Makanya kalau saat hujan kita sering bilang sama orang tua kita jangan menghidupkan barang elektronik karena itu sangat bahaya guys ya. Ya. Terus kita lanjut, pengguna unguid media dalam kehidupan sehari-hari. Ya, penggunaan unguid media sering kita lakukan nih, tentunya di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya Bluetooth nih guys. Kita Bluetooth nih sering nih ketika kita pindahkan file dari abang-abang fotokopi nih, Mas, di Bluetoothin aja filenya. Oke, siap. Kita misalkan mau ngeprint foto, kita tinggal Bluetooth. Oke ya. WiFi. Yang kedua nih WiFi nih. WiFi ini juga kita sering gunakan nih dalam kehidupan sehari-hari ya, khususnya dalam belajar. Kita juga misalkan kita nggak ada kuota nih guys. Nih teman kita nih ada, bro, WiFi-nya dong, aktifin. Oke siap. Oke, itu WiFi itu sangat berguna nih untuk sehari-hari. Terus Google Assistant ya, Google Assistant ini sangat penting sekali nih untuk kaum rebahan nih, khususnya yang dalam masa PPKM nih ya. Ini Google Assistant ini sangat berguna nih. Misalkan, oke Google, matikan lampu, mati. Oke Google, nyalakan TV, nyala. Ini sangat berguna nih di masa PPKM, masa ketika kita segabut-gabutnya nih ya, PPKM di rumah aja, kita bingung. Ya, yang keempat itu ada antena parabola. Antena parabola ini segedenya gede sekali, lingkaran seperti ini ya gambarnya nih ya. Nanti kita akan kasih gambarnya. Kesimpulan dari unguid media yaitu karena banyaknya pengaruh dalam kehidupan sehari-hari nih, kebutuhan kehidupan sehari-hari yang sangat berpengaruh ya, apalagi di masa PPKM seperti ini. PPKM semakin ini orang-orangnya itu semakin mager dan semakin laris lah ini ya, seperti Bluetooth, WiFi, Google Assistant ini semakin menjamur nih guys. Oke, sekian dari kelompok 9 yang telah memaparkan materi tersebut. Semoga materi yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa dan generasi muda yang akan datang mengetahui tentang pemaparan tersebut. Sekian dari saya undur pamit. Saya Ilham Saputro. Saya Muhammad Dias Firmansyah. Saya Jimmy Iskandar. Ya, jangan lupa subscribe dan komen, dan tentunya jangan like. Oke, sekian dan terima kasih. Salam dari Jakarta. Unindra.